Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Merkianus Demopedi, NIM 501372587, dalam tugas sesi 6, mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, Universitas Terbuka, program Magister Pendidikan Dasar. Dalam tugas kali ini tentang kesetaraan gender dalam pendidikan dasar. Berikut saya tampilkan saja tugas pada sesi 6 yang terdiri dari 3 soal. Saya tidak bacakan satu persatu, kita lihat lewat slide saja. Baik sahabat MPDR yang hebat, saya coba memberikan tanggapan saya untuk nomor 1. Cara saya sebagai guru di pendidikan dasar agar berkontribusi dalam mengatasi isu gender di dalam lingkungan pendidikan. Yang pertama adalah saya akan berusaha membangun lingkungan belajar yang aman dan setara bagi semua siswa. Di mana saya seorang guru di SDN Mumaru, tentu saya menyadari bahwa kesetaraan gender itu tidak hanya tentang memberikan akses yang sama, tetapi bagaimana kita memastikan bagaimana mereka dapat mendapatkan pengalaman belajar yang sama, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, secara adil dan setara. Di mana kita berkontribusi dari hal-hal yang sederhana tetapi memiliki dampak yang besar, yaitu salah satunya kita memberikan lingkungan pembelajaran yang inklusif atau aman bagi semua siswa. Yang kedua adalah memberikan kesempatan bicara dan tugas yang seimbang tanpa kita membedakan ini laki-laki, ini anak perempuan. Saya berusaha mempraktikkan bagaimana perlakuan yang setara di dalam kelas. Ya, saya tidak memberikan ruang bicara yang berbeda-beda, tetapi memberikan ruang bicara dan tanggung jawab yang sama bagi semua siswa. Kita tidak perlu lagi membedakan jenis kelaminnya. Ya, contohnya di dalam diskusi, ya, memberikan ruang yang sama baik anak laki-laki maupun perempuan. Begitu juga kalau laporan hasil kelompok, gitu ya, presentasi. Ya, begitu juga kita harus memastikan mereka itu mendapat giliran yang sama, memiliki peran yang seimbang. Yang berikut adalah yang ketiga adalah menghindari bahasa yang membatasi peran. Ya, kadang kita terjebak. Anak laki-laki itu harus kuat, anak laki-laki itu harus begini, anak perempuan harus rapi, anak perempuan harus pintar masak, dan seterusnya. Saya berusaha mendorong bagaimana siswa itu mereka dapat mengekspresikan diri mereka itu dan mengembangkan minat mereka secara bebas. Yang keempat adalah saya menata kelas yang inklusif, ya, di mana tempat duduk mereka, ya, kita atur secara campuran, tidak lagi anak laki sendiri, anak perempuan sendiri, ya. Kelompok belajar juga kalau kita bentuk kelompok belajar tidak lagi kita pisahkan laki-laki, anak perempuan sendiri. Begitu juga aturan kelas, kita harus berusaha untuk menanamkan rasa saling menghargai, baik antar laki-laki maupun anak perempuan. Di situ kita ditata sedemikian rupa agar mencerminkan, ya, semangat kebersamaan, ya. Terus mereka juga menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada, yaitu saya bilang tadi saling menghargai. Dalam lingkungan seperti ini saya percaya bahwa siswa akan tumbuh dengan rasa percaya diri, rasa hormat terhadap perbedaan, dan pemahaman bahwa potensi seseorang itu atau kemampuan seseorang itu atau minat seseorang itu tidak ditentukan oleh jenis. Baik sahabat MPDR yang hebat, berikut kita akan masuk pada diskusi soal nomor 2 tentang strategi konkret saya yang saya terapkan untuk mempromosikan kesejahteraan gender, mengidentifikasi potensi diskriminasi dan gender, dan mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan dan merangkul keragaman dalam konteks pendidikan dasar. Antara lain, yang pertama adalah saya berusaha mengintegrasikan di dalam materi pembelajaran, ya. Contohnya saya menyisipkan tokoh cerita inspiratif itu lintas gender. Tidak saja kita tampilkan satu saja begitu. Jadi kalau ada laki-laki ya perempuan juga begitu. Contohnya kalau ada pemimpin laki-laki ya ada juga cerita pemimpin perempuan. Atau
profesi-profesi lainnya begitu, petani, pekerja keras contohnya, kan tidak saja laki-laki gitu ya. Begitu juga dari sisi perempuan begitu. Yang berikut adalah mengajak siswa untuk melakukan diskusi kritis terhadap materi ajar ataupun gambar yang ada di dalam materi ajar di dalam buku-buku paket contohnya. Kalau ada buku contohnya cerita mengatakan bahwa ibu memasak dan ayah bekerja. Ini perlu kita ajak juga siswa untuk berdiskusi. Apakah hanya ayah tidak bisa memasak? Apakah ibu tidak bisa bekerja? Tujuannya ini adalah untuk membantu siswa supaya mereka itu ada kesadaran kritis ya terhadap pandangan bahwa itu hanya miliknya gender tertentu begitu. Oh, itu hanya bisa dilakukan oleh laki-laki saja begitu. Yang kedua adalah saya membangun proyek dan kegiatan yang inklusif di dalam kelas ya, di mana kita melakukan pameran profesi bebas gender. Jadi diberikan ruang kepada anak-anak, mereka bebas memilih sesuai dengan minat mereka begitu ya. Contohnya begitu ya, yang mau mereka perankan kalau ada yang harus diperankan, jangan ini harus untuk laki-laki, ini harus anak perempuan. Contohnya kalau anak laki pilih untuk menari gitu ya, atau anak perempuan boleh tidak jadi contohnya jadi polisi, jadi pilot, ya boleh ya. Tujuannya ini adalah agar mereka terbiasa melihat bahwa peran yang ada itu adalah milik bersama, bukan hanya milik gender tertentu. Yang ketiga adalah saya berusaha membagikan tugas itu tanpa diskriminasi. Jadi dalam piket ya, atau kalau kita dekorasi kelas contohnya, atau tugas kelas yang ada itu dilakukan secara adil oleh semua siswa. Jadi baik laki-laki maupun perempuan contohnya bertanggung jawab atas kebersihan. Tidak jadi untuk timba air anak laki-laki, sapu kelas anak perempuan. Itu kita berusaha menata, berusaha untuk kita hilangkan begitu, bahwa tugas pekerjaan yang ada itu adalah merupakan tanggung jawab bersama. Yang berikut juga yang keempat adalah saya melakukan penanganan diskriminasi secara langsung. Contohnya kalau ada komentar yang kurang pandangan yang kurang tepat ya terhadap gender itu sendiri. Contoh komentar begini, itu kan pekerjaan perempuan. Anak laki-laki tidak boleh menangis gitu. Kita harus berusaha melakukan pendekatan edukatif bahwa bukan karena dia anak laki-laki tidak boleh menangis, bukan ya. Kita harus kuat ya. Tidak boleh menangis bukan karena gendernya, tetapi karena memang kita harus tidak boleh menangis, kita harus kuat. Ini contoh ya. Kita lakukan edukatif kepada anak-anak bahwa semua itu bebas memiliki perasaan, tugas ya, milik hak orang lain, tidak ditentukan oleh gender. Yang berikut juga saya menentukan satu hari atau tunggu pada hari-hari hari raya keagamaan ya. Kita membangun sebuah memberi izin memberi ruang kepada anak-anak, mereka membuat poster, puisi ya untuk membangun nilai empati dan toleransi. Jadi mereka bisa menampilkan ya poster-poster puisi tentang pentingnya menghargai perbedaan. Ini menjadi ruang ekspresi sekaligus pembelajaran sosial yang efektif untuk menanamkan nilai toleransi dan empati. Dan ini disaksikan oleh orang tua dari anak-anak pada saat kegiatan-kegiatan atau hari-hari besar keagamaan. Baik sahabat MPDR yang hebat, kali ini kita akan masuk pada tugas nomor 3 tentang tantangan utama yang saya hadapi dalam mengimplementasikan pendekatan kesetaraan gender dan bagaimana cara saya mengatasinya. Yang pertama adalah budaya masyarakat yang masih kuat dalam menanggapi stereotip gender. Di sini masih banyak orang tua dan masyarakat yang beranggapan bahwa peran perempuan dan laki-laki itu berbeda secara mutlak ya. Misalnya anak perempuan itu dianggapnya sebaiknya di rumah saja, gitu, tidak perlu terlalu aktif sekolah, biar anak laki-laki, gitu. Dan kadang-kadang anak laki ini yang terus didorong gitu ya. Sehingga karena ada anggapan bahwa anak laki-laki ini yang akan meneruskan sebuah nama besar dari keluarga,
dari suku tertentu begitu ya. Jadi itu yang terjadi di masyarakat. Selain itu yang kedua adalah masih minimnya media pembelajaran yang tanggap terhadap gender ya. Sampai pun kalau kita lihat di buku contohnya ya, buku-buku cetak ya, di situ pun belum begitu sepenuhnya ya bebas dari pandangan stereotip gender itu. Kadang kita di buku kita masih temukan bahwa sebuah cerita paling sebentar secara sepihak saja begitu ya. Contoh tadi yang saya sampaikan di awal tadi bahwa cerita tentang ibu menjahit ya, ayah bekerja di kebun begitu. Itu belum begitu tanggap juga terhadap gender. Yang ketiga adalah masih kurangnya pelatihan bagi guru terkait isu gender itu sendiri. Ya, tidak dipungkiri memang masih banyak sangat sedikit sekali guru yang sudah menyadari bahwa pentingnya pendekatan kesetaraan gender ini dalam proses pembelajaran ya. Jadi itu tantangan-tantangan yang ada di satuan pendidikan saya. Dari tantangan-tantangan yang ada, beberapa cara saya mengatasinya. Yang pertama adalah saya aktif melakukan pendekatan kepada guru, pada orang tua dan anak-anak melalui berbagai kegiatan yang saya sampaikan tadi, yang aksi-aksi konkret itu ya. Kalau terhadap orang tua baik secara resmi maupun pertemuan-pertemuan pas kita bagi raport atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang tua, itu kita menyampaikan gambaran-gambaran bahwa tidak saja anak laki-laki yang berhasil begitu atau yang menjadi tulang punggung keluarga gitu ya, anak perempuan juga begitu, sehingga orang tua menjadi memahami bahwa oh ternyata bukan anak laki-laki saja gitu. Yang berikut juga mengatasi materi yang terbatas, saya itu sering membuat materi yang seimbang ya. Jadi kalau di situ cerita tentang, di buku cetak tadi ceritanya tentang anak laki-laki, maka kita menyeimbangkan juga ada cerita tentang anak perempuan. Yang berikut adalah kita melakukan pendekatan kolaboratif dengan guru ya. Untuk apa? Supaya munculnya rasa solidaritas dan komitmen bersama dalam menciptakan kelas yang inklusif ya. Jadi kita bersama-sama begitu. Yang berikut adalah melakukan monitoring sederhana ya. Kalau ada masalah-masalah, catatan-catatan harian, kita lakukan refleksi ya lewat kombal ya, lewat rapat, kita merefleksikan ini bahwa ini terjadi karena belum bagus kita punya pendekatan kesetaraan gender. Yang berikut juga adalah aktif mengikuti pelatihan dan seminar ya, untuk kita menambah kita punya kompetensi, kemampuan bagaimana kita melakukan pendekatan pengajaran dalam hal kesetaraan gender. Aktif pelatihan daring ya, ada juga itu dari kementerian ya, tentang gender juga ada, toleransi itu ada. Terus juga kita juga berbagi praktik-praktik baik di dalam komunitas belajar yang berkaitan dengan kesetaraan gender itu. Selain itu juga, jika ada masalah-masalah yang terjadi begitu, kita aktif melakukan diskusi rutin ya melalui rapat di sekolah tentang pentingnya pembelajaran inklusif ini, sehingga secara bersama-sama kita memiliki komitmen yang sama, memiliki kemauan bersama bahwa di sebuah satuan pendidikan itu harus memiliki kesamaan visi dalam hal melakukan pendekatan pembelajaran tentang kesetaraan gender. Ya, dengan kombinasi strategi yang konkret tadi, ya yang kita lakukan yang konkret itu memiliki kesadaran yang reflektif ya, serta kemauan untuk terus belajar dan berkolaborasi di dalam satuan pendidikan itu yang paling dekat dengan kita sebagai pendidik. Saya yakin bahwa kesetaraan gender ini dalam pendidikan dasar dapat diwujudkan secara nyata kalau kita mulai dari hal-hal yang sederhana di satuan pendidikan kita masing-masing. Sekian saja. Terima kasih telah menyaksikan video saya ini. Mohon saran dan masukannya demi menambah
kemampuan saya menganalisis sebuah persoalan ataupun tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam pendidikan dasar, khususnya dalam materi ini tentang kesetaraan gender. Terima kasih.